Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan segar dimasak ini enak banget nih, wajib dicoba ya buat kalian semua. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan memasak ikan tongkol. Jadi ikan tongkol yang kita gunakan di sini itu kira-kira ada setengah kilo saja ya. Jadi dalam setengah kilo ikan tongkol itu ada 3 ekor gitu kan. Dan kemudian ini membersihkannya masih secara biasa ya gitu kan. Papan pembersihnya kita alasi plastik. Tujuannya supaya kotoran atau sampah dari perut ikan itu mudah sekali kita untuk mengangkatnya kalau udah selesai mencuci ikannya ya. Dan di sini tidak lupa ini dia kita tunjukkan ikannya, contoh ikan tongkolnya. Kita potong-potong terlebih dahulu ya. Untuk memotong ikan ini bisa kalian bagi menjadi 3 atau 4 bagian, tapi terlebih dahulu buang dulu bagian ekornya. Nih seperti ini. Kemudian kita langsung aja potong serong bagian badannya. Itu kira-kira kita buat 4 potongan ya. Tuh seperti ini. Lalu kemudian kita cek, kita bersihkan bagian dalamnya. Tuh seperti ini. Kita sisihkan, kita masukkan ke plastik ya. Dan kemudian nih kita bersihkan juga bagian dalamnya. Tidak lupa bagian mulut ikannya. Itu kita potong sedikit. Tidak lupa juga kita buang bagian insangnya ya. Tuh. Ini bagian insangnya kita buang. Kemudian kita cuci bersih. Di sini dalam mencuci ikan itu kita cucinya 3 sampai 4 kali ya sampai airnya bersih gitu kan. Ini dia tampilan ikannya sedang kita cuci bersih. Tuh. Oke. Kalau sudah dirasa ikannya sudah bersih waktu dicuci, tidak lupa nanti ikannya kita beri air kembali ya. Dan ini dia ikannya diberi air, kita angkat saja seperti ini. Ini mau kita rebus terlebih dahulu, tujuannya untuk menghilangkan anyir ya, gemuk, lemak pada ikan gitu kan. Rupanya bukan hanya ayam ya yang ada lemaknya, ikan pun ada ya. Tuh nih lemaknya sudah mulai keluar. Jadi untuk merebusnya ini nggak perlu lama-lama. Kalau airnya sudah hangat dan panas hampir mendidih, ini pokoknya udah keluar lemak atau minyak ikannya seperti ini, langsung aja udah bisa dibersihkan ya. Tuh, sama kan cara masaknya dengan ayam. Ayam juga ada gemuknya gitu kan, ada lemaknya. Dan kemudian kita tiriskan kalau sudah dibersihkan dari gemuknya ya. Tidak lupa dicuci lagi, cuci ulang gitu kan. Dan ini hasil yang udah dibersihkan. Kita tiriskan. Di sini juga kita siapkan batu ulekan. Buat kalian kalau punya blender boleh pakai blender. Kalau punya chopper kalian bisa menggunakan chopper. Di sini kita menggunakan batu ulekan. Di sini kita menggunakan cabai merah seperti ini. Untuk cabai merahnya kira-kira ada 15 buah cabai merah ya. Kemudian diulek aja cabai merahnya. Setelah diulek, kalian bisa sisihkan terlebih dahulu kalau udah ngulek cabai. Langsung aja ulek bawang putih beserta bawang merahnya. Untuk takaran bawang putih yang diulek di sini itu kita menggunakan bawang putih yang kecil ya. Jadi bawang putih itu ada bungkahan. Kalau kalian menggunakan bawang putih itu 2 bungkah bawang putih atau setara dengan 45 buah bawang putih yang kecil beserta 15 siung bawang merah. Maaf, bawang putihnya itu 45 siung. Bawang merahnya 15 siung. Itu kalian ulek halus ya. Kalian giling halus. Setelah kalian giling halus bawangnya, bisa kalian sisihkan. Kalian masukkan kembali sambalnya, cabenya tadi kita ulek lagi. Lalu kita masukkan bawangnya. Itu tujuannya supaya benar-benar halus ya.
antara bawang itu mudah untuk digiling gitu kan. Kalau langsung sekaligus mungkin batu ulekannya itu kurang besar ya. Jadi kita menggilingnya itu bertahap gitu kan. Nah, setelah bercampur rata antara cabai dan bawang yang sudah kita giling tadi, tidak lupa ini udah langsung pakai garam ya dalam menggiling cabai dan bawangnya. Itu untuk penggunaan garam di sini kita kira-kira saja, secukupnya saja ya, kurang lebih adalah setengah sendok makan gitu kan. Dan kemudian ini kita sisihkan ya di bagian depannya. Setelah cabai, bawang putih dan bawang merahnya halus seperti ini, kita langsung saja ambil 2 buah tomat. Ini kita potong, kita rajang-rajang halus gitu kan, tuh seperti ini. Kita iris-iris gitu. Buat kalian, kalau kalian menggunakan tomat yang besar itu cukup 2 buah, tapi kalau kalian menggunakan tomat yang kecil, ukurannya kecil, itu kalian menggunakan 3 buah ya. Ingat, tomat dengan tomat yang kecil beda lagi ya. Tomat pokoknya tomat gitu kan. Kalau yang kecil namanya rampai, kalau yang sebesar ini namanya tomat gitu kan. Jadi di sini kita menggunakan tomat, dan di sini juga ada bawang merah yang kita gunakan untuk bawang goreng. Untuk bawang merahnya sesuai selera kalian, kalian bisa iris 5 siung untuk bawang merahnya. Kita oseng terlebih dahulu bawang merahnya ya. Kita masak dengan menggunakan minyak. Kemudian setelah bawang merahnya udah mulai matang, kita masukkan cabenya terlebih dahulu. Nih dia, kita masukkan cabenya. Ini aromanya wangi sekali gitu kan. Jadi bumbu yang kita ulek di sini itu untuk bumbu ikan segarnya ya. Jadi ini temanya ikan segar bumbu dencis gitu kan. Nanti rasanya itu serasa-rasa kita makan sardens tapi dari ikan segar. Kemudian di sini kita langsung masukkan tomatnya. Tuh kan, langsung masukkan tomat. Lalu kita aduk-aduk lagi. Setelah tomatnya bercampur dengan cabai, bawang putih dan bawang merah beserta garamnya itu sudah teraduk-aduk rata, di sini bisa kita masukkan air ya. Di sini kita siapkan air. Nih untuk airnya kira-kira 500 ml, setara dengan 2 gelas belimbing. Jadi 1 gelas belimbing itu takarannya bisa 200 sampai 250 ml ya. Jadi kalau kalian pakai gelas biasa untuk minum itu 2 gelas airnya, tapi kalau kalian pakai takaran air itu kira-kira 500 ml ya. Dan kemudian kita masukkan, ini kita menggunakan kaldu. Buat kalian yang suka menggunakan kaldu, boleh, yang mau menggunakan sasa atau micin boleh gitu kan, yang hobi menggunakan itu gitu kan. Pokoknya di sini sesuai selera, dipaskan rasanya. Tuh, kalau kurang garam kita beri garam. Jadi di sini kita tidak menggunakan gula ya. Kemudian kita masukkan ikannya, dan ini dia ikannya tadi yang sudah tiris tadi dari air gemuknya tadi. Kita langsung masak dengan bumbunya, bumbu dencisnya, dan kita biarkan bumbu beserta ikannya meresap ya. Tuh, ini dia tampilannya. Setelah kira-kira ini sudah mulai matang, nanti kita matikan terlebih dahulu apinya, kita dinginkan terlebih dulu baru kita pindahkan ya. Dan ini sepertinya sudah mulai matang. Ini dia tampilan ikannya yang sudah mulai matang. Seger banget kan. Ini dia si ikan segar dimasak dengan bumbu dencis gitu kan. Ini cara memasak sardens alami ya, bukan sardens yang kemasan. Dan kemudian kalau sudah matang, kita pindahkan saja ke dalam mangkok seperti ini, mangkok saji. Buat kalian, selamat mencoba ya tutorial membuat ikan segar dengan bumbu dencisnya. Jadi ini
ikan segar dimasak sardens, sebenarnya gitu sih ya. Jadi ini tips buat kalian yang tidak menggunakan sardens botolan tapi dengan menggunakan ikan segar. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.